Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, ya pun. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Perkenalkan, nama saya Niko Patrick dengan NPM 221305163 akan mempresentasikan proposal hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Metode Latihan Visualisasi dan Praktik terhadap Kecepatan Renang Gaya Bebas umur 10-13 tahun di CSD Swimming Club Bandar Lampung. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing satu saya, Bapak Dr. Andros Herman Tarigan MPD, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing dua saya, Bapak Muhammad Fajril Rivaldo MPD AIVP, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembahas yang telah berkenan untuk menjadi pembahas, Bapak Lungit Wijaksono MPD. Baik, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. Deskripsi data penelitian pretest, kelompok metode latihan visualisasi dan praktik, dan kelompok non-visual. Dapat dilihat pada tabel bahwasanya hasil pretest menunjukkan bahwa rata skor kecepatan renang gaya bebas untuk kelompok visualisasi dan praktik memiliki skor minimum 2,24,76 dan skor maksimum 28,23 serta rata 26,43 dengan standar deviasi 1,1. Sementara itu, kelompok non-visual memiliki skor minimum 24,43 dan maksimum 27,97 serta rata skor pretest sebesar 26,36 dengan standar deviasi 0,95. Kesamaan yang sangat dekat antara distribusi rata dan standar deviasi kedua kelompok pada tahap pretest ini merupakan hasil langsung penerapan metode ordinal pairing yang sangat penting untuk memastikan bahwa kedua kelompok memiliki tingkat kekuatan yang sebanding sebelum diberikan perlakuan. Baik, selanjutnya mengenai distribusi frekuensi pretest. Tes awal pada kelompok visualisasi dan praktik yang terdiri dari 15 peserta diperoleh gambaran bahwa sebagian besar peserta berada pada kategori kurang sekali, yaitu sebanyak 8 peserta atau 53,33%, dan pada kelompok terdapat 6 peserta atau 40% yang berada pada kategori kurang dan satu peserta pada kategori cukup atau sebesar 6,67%. Selanjutnya, berdasarkan tes awal kelompok non-visual yang terdiri dari 15 peserta, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar peserta berada pada kategori kurang sekali, yaitu 8 peserta atau 53,33%, dan pada terdapat 6 peserta atau 40% yang berada pada kategori kurang dan satu peserta pada kategori cukup atau 6,67%. Selanjutnya, deskripsi data penelitian post-test, kelompok metode latihan visualisasi dan praktik dan non-visual. Dapat dilihat pada tabel bahwasannya setelah mendapatkan intervensi yang berlangsung selama 12 sesi latihan, data post-test kecepatan renang dikumpulkan dari kedua kelompok. Hasilnya yaitu pada kelompok 1 dengan subjek 15 peserta dengan skor minimum 21,75, skor maksimum 25,05, dan rata-rata 24,14 dengan standar deviasi 0,92
Sedangkan pada kelompok kedua dengan jumlah subjek 15 peserta dengan skor minimum 23,15 dan skor maksimum 26,56 dengan rata-rata itu 25,08 dengan standar deviasi 0,99. Perbandingan data penelitian post-test kelompok metode latihan visualisasi dan praktik dan kelompok non-visual. Dapat dilihat bahwasanya peningkatan rata skor kecepatan renang gaya bebas pada kelompok visualisasi dan praktik adalah 2,29 poin dari 26,43 pada pretest menjadi 24,14 pada post-test. Sementara itu, kelompok non-visual menunjukkan peningkatan rata skor sebanyak 1,28 poin dari 26,36 pada pretest menjadi 25,08 pada post-test. Adapun distribusi frekuensi post-test itu pada kelompok visualisasi dan praktik, sebagian besar peserta berada pada kategori cukup, yaitu sebanyak 10 peserta atau 6,67%. Selain itu, terdapat 3 peserta atau 20% yang berada pada kategori baik dan 2 peserta atau 13,33% yang mencapai kategori baik sekali. Sedangkan kelompok non-visualisasi menunjukkan penyebaran kemampuan yang lebih beragam. Peserta berada pada kategori cukup berjumlah 7 orang atau 46,67%, sedangkan peserta dalam kategori baik hanya 1 orang atau 6,67%. Tidak ada peserta yang mencapai kategori baik sekali. Pada kategori kemampuan rendah terdapat 4 peserta 26,67% yang masih masuk kategori kurang dan 3 peserta atau 20% berada pada kategori kurang sekali. Uji normalitas dapat dilihat pada tabel bahwasanya uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah distribusi data dalam sampel dapat diasumsikan berasal dari populasi dengan distribusi normal. Dalam penilaian ini, uji normalitas menggunakan teknik Shapiro-Wilk. Kriteria yang digunakan menentukan normalitas adalah jika nilai L hitung lebih kecil dari nilai L tabel, maka data tersebut dikatakan normal. Dapat kita lihat pada tabel bahwasanya pada pretest kelompok 1 dengan L hitung 0,129, L tabel 0,234. Kesimpulannya normal. Selanjutnya pada pretest kelompok 2 L hitung 0,096, L tabel 0,234. Kesimpulannya normal. Post-test pada kelompok 1 0,193, L tabel 0,34. Kesimpulannya normal. Post-test pada kelompok kedua L hitung 0,179, L tabel 0,234. Kesimpulannya normal. Selanjutnya uji homogenitas. Uji homogenitas di antara kedua sampel difungsikan sebagai penentu apakah pada kedua sampel tersebut memiliki varians yang homogen atau tidak. Untuk melihat homogens, maka digunakan uji F dengan taraf signifikan 0,05 yang dicari pada tabel F.
didapat dari tabel F dengan kriteria pengujian sebagai berikut. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, berarti data tersebut homogen. Dan jika F hitung lebih besar daripada F tabel, berarti data tidak homogen. Dalam penilaian ini, F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel. Berarti data tersebut homogen. Uji hipotesis. Hasil uji T pada kelompok visualisasi dan praktik menghasilkan nilai T hitung sebesar 10,259. Sementara itu, nilai T tabel untuk tingkat signifikan 0,05 dengan derajat kebebasan, yaitu DF sama dengan 15 dikurang 2 adalah 2,160. Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis alternatif HH diterima. Dalam kasus ini, nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka kesimpulannya terdapat pengaruh atau signifikan. Selanjutnya, uji hipotesis pada kelompok non-visual. Terdapat nilai T hitung yaitu 14,319 dengan nilai T tabel yang sama yaitu 2,160 dengan derajat kebebasan itu 15,2. Perbandingan menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Hasil ini mengidentifikasi adanya peningkatan kecepatan renang yang signifikan secara statistik dalam kelompok non-visual. Selanjutnya, secara langsung kita dapat lihat untuk membandingkan skor kecepatan renang gaya bebas post-test antara kelompok visualisasi dan praktik dan kelompok visual. Dilakukan uji T independen atau independent sample t-test. Uji ini krusial untuk menentukan apakah intervensi latihan visualisasi dan praktik memiliki dampak yang secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan aktivitas yang dilakukan kelompok non-visual. Rata skor post-test kelompok visualisasi dan praktik adalah 24,14. Sedangkan kelompok non-visual memiliki rata skor post-test 25,08. Nilai T hitung yang dihasilkan dari perbandingan ini adalah 2,781. Untuk uji T independen dengan derajat kebebasan DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang N2 atau sama dengan 15 ditambah 15 dikurang 2 sama dengan 28. Nilai T tabel pada tingkatan signifikan 0,05 adalah sekitar 2,48. Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis alternatif HA diterima. Dalam kasus ini, 2,781 nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel yaitu 2,048. Ini adalah temuan paling penting dari penelitian ini. Nilai T hitung secara substansial lebih besar dari T tabel, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik dalam skor kecepatan renang gaya bebas pada kedua kelompok. Pembahasan ini mengintegrasikan seluruh temuan dari statistik deskriptif dan pengujian hipotesis, menginterpretasikan dalam
terang kerangka teoritis dan penelitian sebelumnya yang relevan. Selain itu, akan dibahas nuansa metodologis dan implikasi praktis dari studi ini. Pada awalnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa semua uji prasyarat statistik, yaitu uji normalitas dan homogenitas varian, telah berhasil dipenuhi. Untuk menegaskan bahwa penggunaan uji T parametrik adalah yang tepat dan hasil analisis yang diperoleh memiliki dasar statistik yang kuat. Selanjutnya, analisis menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kecepatan renang gaya bebas, baik pada kelompok visualisasi dan praktik dengan peningkatan rata 2,29 poin, maupun kelompok non-visualisasi dengan peningkatan rata 1,28 poin. Yang terpenting, perbandingan antar kelompok mengungkapkan peningkatan yang secara statistik signifikan pada kelompok visualisasi dan praktik dibandingkan dengan kelompok non-visualisasi dengan T hitung 27,81 yang mengarah pada penerimaan hipotesis H1. Efektivitas yang signifikan dari latihan visualisasi dan praktik dalam meningkatkan kecepatan renang gaya bebas sangat selaras dengan prinsip-prinsip pembelajaran gerak atau motor learning dan prinsip-prinsip latihan yang telah mapan. Pada tahap asosiatif, gerakan disempurnakan melalui latihan berulang, dan pada tahap otomatisasi, gerakan menjadi lancar dan membutuhkan sedikit usaha sadar. Kemampuan ini sangat penting dalam situasi bertekanan tinggi dalam renang, di mana keputusan cepat dan eksekusi akurat diperlukan. Selain itu, keberhasilan intervensi ini didapatkan oleh prinsip spesifikasi atau spesifikasi prinsipal dalam latihan. Hasil penelitian ini secara jelas menunjukkan bahwasannya latihan visualisasi dan praktik secara signifikan meningkatkan keterampilan spesifik ini. Oleh karena itu, latihan visualisasi dan praktik sangat direkomendasikan sebagai metode latihan yang digunakan secara empiris bagi pelatih di CSD Swimming Club dan berpotensi untuk program latihan renang lainnya. Baik, kesimpulan pada proposal seminar hasil, yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh latihan visualisasi dan praktik terhadap kecepatan renang gaya bebas umur 10-13 tahun di CSD Swimming Club dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut, yaitu terdapat pengaruh signifikan pada kelompok latihan visualisasi dan praktik terhadap peningkatan kecepatan renang gaya bebas. Yang kedua, terdapat pengaruh signifikan pada kelompok non-visualisasi terhadap peningkatan kecepatan renang gaya bebas. Yang ketiga, terdapat perbedaan signifikan pada kelompok latihan visualisasi dan praktik dengan kelompok non-visualisasi terhadap kecepatan renang gaya bebas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Perkenalkan, nama saya Coach Renang yang ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang renang. Semoga dengan video ini, teman-teman bisa lebih mudah belajar dan termotivasi untuk terus berlatih. Halo anak-anak swimmers, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai materi renang dan lebih khususnya renang gaya bebas. Yuk kita mulai latihan hari ini. Mari kita awali video ini dengan latihan gerakan meluncur. Meluncur adalah gerakan pergerakan tubuh di permukaan udara yang diharapkan berlangsung dengan cepat dalam renang. Adapun cara melakukannya. 1. Sikap badan berdiri di tepi kolam. 2. Badan dibungkukkan ke depan dan kedua tangan lurus ke depan. 3. Pandangan tertuju pada permukaan bawah air. 4. Tolakkan kaki pada dinding kolam. Lalu angkat kaki satunya menuju ke dinding dan tolak kedua kaki sehingga akan
Mari kita awali video ini dengan latihan gerakan meluncur. Meluncur adalah gerakan pergerakan tubuh di permukaan udara yang diharapkan berlangsung dengan cepat dalam renang. Adapun cara melakukannya. 1. Sikap badan berdiri di tepi kolam. 2. Badan dibungkukkan ke depan dan kedua tangan lurus ke depan. 3. Pandangan tertuju pada permukaan bawah air. 4. Tolakkan kaki pada dinding kolam. Lalu angkat kaki satunya menuju ke dinding dan tolak kedua kaki sehingga akan meluncur. Adapun latihan yang untuk melatih gerakan meluncur agar semakin jauh dan cepat sebagai berikut. 1. Gunakan papan. 2. Pegang papan luncur dengan kedua tangan lurus di depan dada. 3. Tegakkan posisi papan luncur sehingga membuat tekanan. 4. Lalu lakukan gerakan meluncur dengan posisi pada tersebut dan lakukan berulang kali. Selanjutnya yaitu latihan gerakan pernafasan. Pernapasan dalam renang gaya bebas sangat berpengaruh terhadap posisi tubuh agar tetap dalam keadaan streamline, putaran kepala ke samping memudahkan dalam pengambilan pernafasan. Adapun teknik dasar teknik pernafasan. 1. Saat kepala di atas permukaan air, ambil udara sebanyaknya melalui mulut. 2. Setelah itu kepala masuk ke dalam air dan hembuskan melalui hidung. Adapun latihan untuk meningkatkan kemampuan pernafasan gaya bebas sebagai berikut. 1. Gunakan media papan. 2. Pegang papan dengan salah satu tangan. 3. Tangan yang tidak memegang papan diletakkan di samping badan. 4. Lakukan luncuran dan gerakan kaki serta lakukan pernafasan ke samping. Selanjutnya latihan gerakan lengan. Dalam renang gaya bebas, terdapat 3 fase gerakan lengan, yaitu fase menarik, mendorong, dan istirahat. 1. Fase menarik dimulai ketika siku masuk ke dalam air hingga tangan mencapai posisi vertikal. 2. Selanjutnya diikuti dengan fase mendorong sampai lengan lurus ke belakang. 3. Setelah itu, fase recovery dimulai saat lengan sudah lurus ke belakang dan ketika. Untuk meningkatkan kemampuan lengan renang gaya bebas, latihan yang bisa kalian terapkan sebagai berikut. 1. Gunakan pull buoys. 2. Jeli pull buoys di ataran sela kedua kaki. 3. Lakukan berenang gaya bebas. Dengan kedua kaki diam, fokuskan latihan ini pada gerakan lengan supaya memiliki gaya dorong yang besar. Selanjutnya latihan gerakan kaki. Renang gaya bebas sebagian besar bergantung pada pergerakan lengan dan tungkai. Gerakan tungkai juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan mempertahankan posisi tubuh agar tetap sejajar dengan permukaan air. Teknik gerakan tungkai yang baik yaitu 1. Kaki lurus dan lutut hanya sedikit menekuk dan telakan kaki diluruskan. 2. Ayunan kaki dimulai dari pangkal paha. Adapun untuk melatih gerakan tungkai pada renang gaya bebas sebagai berikut. 1. Gunakan media papan. 2. Pegang pada menggunakan kedua tangan dengan lurus. 3. Badan dalam posisi. Latihan rangkaian gerak gaya bebas. Latihan gerakan yang terakhir yaitu rangkaian gerakan gaya bebas. Dalam renang gaya bebas terdapat beberapa gerakan pukulan, stroke, kaki yaitu, pukulan, 2 beat stroke, yang berarti 2 kali gerakan kaki dan 2 kali gerakan lengan. 2. 4 pukulan, 4 beat stroke, yang berarti 4 kali gerakan kaki dan 2 kali gerakan lengan. 3. 6 pukulan, 6 beat stroke, yang berarti 6 kali gerakan kaki dan 2 kali gerakan lengan. 4. 8 pukulan, 8 beat stroke, yang berarti 8 kali gerakan kaki dan 2 kali gerakan lengan. Dalam rangkaian renang gaya bebas untuk meningkatkan kecepatan, terdapat beberapa kiat yang dapat digunakan. Pada tingkat pertama, perenang masih melakukan pengambilan napas ke samping dengan dominan sisi kanan atau kiri. Pada tingkat kedua, perenang melakukan gerakan tanpa pengambilan napas.